Halo semuanya, seneng banget rasanya bisa ngobrol lagi sama kamu hari ini. Coba deh, bayangin kita lagi duduk santai, minum kopi bareng sebagai dua orang sahabat, dan kita lagi ngebahas sesuatu yang jujur aja sangat dekat dengan hati kita. Tapi anehnya sering banget luput dari keseharian kita. Yaitu, gimana sih caranya nemuin kedamaian sejati? Nah, inti dari obrolan kita hari ini merangkum semuanya dengan indah banget. Menyadari kehadiran Tuhan dan menemukan tenang di tengah dunia yang serba bising ini. Gini, ada satu paradoks modern yang kerasa banget buat kita semua. Pernah nggak sih kamu ngalamin, kita nyanyi kencang banget di gereja, kita sibuk pelayanan sana-sini, bahkan rutin mimpin doa. Tapi, begitu kita sampai rumah, masuk kamar, dan nutup pintu, rasanya kok hampa banget. Kita ngerasa capek, lelah yang luar biasa. Kenapa ya? Rutinitas rohani yang kelihatannya padat itu kadang justru bikin batin kita ngerasa kosong. Jawabannya tuh ada di satu kontras yang mencolok banget. Di satu sisi, kita ini kan hidup di tengah dunia yang bising dan penuh distraksi. Dunia yang terus-terusan nyuruh kita lari, ngecek notifikasi HP tiap 5 menit, mikirin tagihan, yang ujung-ujungnya cuma ngasih kita hati yang capek. Nah, di sisi lain, ada yang namanya diam dan sadar hadirat. Ini nih, satu-satunya penawar yang bawa pemulihan. Fakta spiritual yang sering banget kita lupa adalah ini. Sebelum mulut kita ngucapin sepatah kata pun pas berdoa, Tuhan itu sebenarnya udah ada di situ. Kitanya aja yang perlu belajar ngerem, berhenti sebentar buat menyadari kehadirannya. Jadi, akar masalahnya tuh di sini, kebisingan batin. Kamu pasti pernah kan nyoba duduk tenang buat berdoa, tapi pikirannya malah jalan-jalan kemana-mana. Ingat kerjaan yang belum kelar lah, cicilan lah, atau kepikiran omongan teman kantor yang bikin kesel. Nah, kebisingan di dalam kepala kita inilah penghalang utamanya. Kita sering ngerasa Tuhan itu jauh banget, padahal Dia sungguh nyata ada di sini, saat ini juga. Cuma ya itu tadi, suara di dalam kepala kita terlalu berisik, sampai kita nggak bisa dengar suaranya yang lembut. Sekarang mari kita lihat satu konsep teologis yang luar biasa indah. Kata diam di dalam bahasa aslinya itu disebut rapah. Dan yang bikin merinding, diam di sini tuh bukan sekedar nutup mulut, apalagi pasif ngalah sama keadaan. Nggak sama sekali. Rapah itu artinya melepaskan kendali, berhenti berjuang pakai otot dan kekuatan kita sendiri. Ini tuh sebuah penyerahan total, di mana kita mundur selangkah dan ngebiarin Tuhan benar-benar ngambil alih kursi kemudi atas situasi kita yang lagi rumit-rumitnya. Coba deh, dengerin ayat ini pelan-pelan dan biarin maknanya benar-benar meresap di hati kamu. Mazmur 46 ayat 10. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Perhatiin kata diamlah di situ. Itu bukan saran, tapi perintah buat ngelepasin kendali yang tadi kita obrolin. Perintah buat mengakui kedawatan Tuhan secara utuh di tengah badai sedahsyat apapun yang lagi kamu hadapin sekarang. Tapi ya ngomong emang gampang, prakteknya ampun deh. Susah banget kan buat beneran diam di zaman sekarang? Ada 3 gangguan dunia yang bener-bener harus kita waspadain. Pertama, kesibukan yang jadi berhala. Kadang, ngerasa diri kita terlalu sibuk sampai nggak sempat berdua, itu sebenarnya bentuk kesombongan rohani loh. Kedua, distraksi digital. Hayo, jujur aja, seberapa sering bunyi ting dari HP, lebih kita dengerin daripada dorongan Roh Kudus. Dan ketiga, ritual tanpa relasi. Ini pas visi kita ada di tempat ibadah, tapi hati dan pikiran kita lagi nongkrong di tempat lain. Terus, kalau gitu kemana kita harus belajar buat ngatasin ini semua? Teladan paling sempurna yang kita punya itu ya Yesus sendiri, waktu Dia ada di Taman Getsemani. Ini adalah potret penyerahan total yang sesungguhnya. Coba bayangin, tekanan emosional dan stres luar biasa yang lagi ditanggung Yesus malam itu. Tapi perhatiin deh gimana Dia dengan sengaja banget milih menyingkir di malam yang sepi, menjauh dari keramaian, cuma buat bergumul mencari wajah Bapanya. Nah, ini bawa kita ke satu poin krusial yang aku suka banget, konsep jarak sepelempar batu. Persekutuan yang benar-benar dalam sama Tuhan, itu tuh butuh pemisahan. Yesus ngajarin kita kalau kita harus sengaja ambil jarak. Kita perlu nyiptain ruang, baik secara fisik maupun mental, semacam jarak sepelempar batu dari orang-orang, dari kerjaan, dan dari kebisingan kita. Ruang ini khusus, eksklusif, cuma buat perjumpaan kita sama Tuhan. Coba resapi baik-baik catatan dari Lukas 22 ini. Kemudian ia menjauhkan diri, berlutut dan berdoa, "Ya Bapakku, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Posisi berlutut itu bukan sekedar gerakan fisik, tapi simbol kerendahan hati yang mutlak. Dan kata-katanya, wow, itu adalah puncak tertinggi dari kedewasaan berdoa. Doa yang sejati itu bukan alat buat maksa Tuhan nge-accept daftar belanjaan keinginan kita, tapi sebuah proses buat nyelarasin maunya kita dengan rencananya Bapa yang udah pasti sempurna.
Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara praktis terapin ini di hidup kita sehari-hari? Karena jujur aja, relasi spiritual yang dalam nggak akan pernah bisa tumbuh di tanah yang dipenuhi ilusi kesibukan. Semuanya harus dimulai dari satu langkah kecil, punya keberanian buat duduk tenang. Mungkin bawa buku catatan kamu, sebelum hari kamu benar-benar dimulai. Kita harus sengaja narik hadiratnya masuk ke dalam rutinitas keseharian kita. Biar nggak bingung, ada 2 langkah super praktis yang bisa langsung kamu coba hari ini juga. Pertama, praktek silentium. Sebelum kamu mulai ngomong pas berdoa, coba deh diam dulu selama 5 menit. Biarin napas kamu teratur, tenangin pikiran. Kasih waktu buat jiwa kamu buat mendarat. Kedua, lakuin audit kehendak. Ambil pulpen dan tulis aja apa yang kamu rasa Tuhan lagi bisikan di tengah keheningan itu. Terus evaluasi dengan jujur. Kemauan hati kamu ini udah sejalan belum sih sama kehendaknya? Dan satu lagi, perjumpaan sama Tuhan itu nggak cuma eksklusif di kamar tertutup aja loh. Ini yang bikin takjub. Kita bisa banget jadiin meja makan di rumah sebagai mimbar pertama kita. Ciptain gaya hidup misi yang dimulai langsung dari rumah. Bawa suasana kasih Allah itu lewat obrolan-obrolan santai pas lagi makan bareng keluarga. Nanti kamu bakal lihat, dari ketenangan batin kamu, bakal ngalir kedamaian buat orang-orang terdekat di sekitar kamu. Aku tahu kadang tantangan terberat pas kita nyoba diam adalah munculnya rasa bersalah, betul kan? Kita mikir, aduh buang-buang waktu banget sih, mending ngerjain yang lain. Kita ngerasa kayak lagi jalan nyasar di tengah hutan sunyi. Padahal kenyataannya justru sebaliknya, menemukan kekuatan di dalam kelemahan, nah itu dia kuncinya. Diam itu sama sekali bukan buang waktu. Justru pas mulut kita berhenti ngomong dan tubuh kita berhenti lari-larian, disitulah Roh Kudus lagi aktif-aktifnya memulihkan pikiran kita yang kusut dan jiwa kita yang capek. Aku mau bacain satu janji dari Alkitab yang, ini menenangkan hati banget buat kamu hari ini. Yesaya 30 ayat 15. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kalau hari ini kamu ngerasa lagi mikul beban yang berat banget, please terima ayat ini sebagai pelukan penghiburan buat kamu. Kekuatan kamu buat ngadepin besok pagi itu bukan datang dari kepanikan, tapi dari seberapa tenang kamu mau duduk berteduh di dalam Dia. Dan semua yang kita obrolin dari tadi, bawa kita ke satu kesimpulan besar yang indah banget. Hadirat Tuhan adalah rumah bagi jiwa yang lelah. Diam dan tenanglah karena hanya dalam ketenangan itulah kamu dapat berdoa dan menyadari kehadirannya. Teman-teman, inilah titik baliknya. Udahan yuk, ngejalanin agama cuma sekedar rutinitas transaksi. Berhenti lari ngejar-ngejar Tuhan seolah-olah Dia lagi sembunyi dari kita. Mulailah diam, supaya jiwa kamu yang lelah itu akhirnya bisa menemukan jalan pulang. Buat nutup obrolan kita, aku mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir nih. Apa sih satu distraksi terbesar yang paling sering ngehalangin kamu buat benar-benar diam di hadapan Tuhan hari ini? Coba direnungin sejenak ya. Aku secara personal nantang kamu hari ini. Berani nggak ambil jarak sepelempar batu dari semua kebisingan itu? Lepasin kendalinya. Makasih banyak ya udah luangin waktu buat merenung bareng aku di ulasan kali ini. Jangan lupa dicoba langkah-langkah praktisnya, dan sampai ketemu lagi di obrolan kita selanjutnya.